Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari buku acara 10 hari berdoa di hari yang ke-10 dengan judul Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Firman Tuhan mengatakan di dalam buku Yakobus 1 ayat 13, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sungguhkah Allah yang melakukannya? Ada orang mengatakan, saudara, Allah mencobai manusia. Tidak pernah Allah mencobai manusia. Allah itu kudus dan Dia adalah kasih. Dia tidak mencobai siapapun. Kita mencobai diri kita sendiri. Itu kita bisa baca di dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Jadi, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang Yesus maksudkan ketika Dia berkata dalam doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yesus tidak sedang menyiratkan bahwa Allah mencobai kita ke dalam dosa dan kita harus memohon kepadanya untuk tidak mendorong kita ke sana. Jadi apa artinya, saudara? Seperti dalam kebanyakan, jika tidak semua bahasa-bahasa, kata-kata dapat memiliki lebih dari satu arti dalam bahasa Yunani. Jadi Anda harus melihat kata aslinya dan konteksnya. Apa kata aslinya dan apa konteksnya? Saudara-saudara, kata Yunani untuk membawa adalah eispero. Ayat ini dapat diterjemahkan sebagai jangan biarkan kami pergi. Jangan tinggalkan kami di sana. Jangan izinkan kami pergi. Ingat, itu tidak berarti membujuk. Kata Yunani untuk pencobaan adalah peirasmon. Sekali lagi, peirasmon. Kata ini dapat diterjemahkan sebagai cobaan, ujian, kesengsaraan, dan sebagainya. Jadi, frase janganlah membawa kami ke dalam pencobaan dapat berarti jangan tinggalkan aku, karena sendirian aku akan jatuh ke dalam dosa atau tetap berada dalam dosa yang telah kulakukan. Atau jika engkau menguji aku, jangan tinggalkan aku sendiri, atau biarkan aku tinggal di sana terlalu lama karena ketakutan akan kejatuhanku ke dalam dosa. Terkadang Allah mengizinkan
atau menempatkan kita dalam situasi tertentu untuk membantu memahami hati dan kondisi rohani kita. Untuk membuka mata kita guna melihat keadaan dan apa yang kita butuhkan. Alkitab mengatakan bahwa kita tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Wahyu 3 ayat 17. Ketika kita tahu bahwa kita sakit, maka kita akan segera pergi ke dokter. Tetapi bagaimana dapat mengatasi sesuatu yang tidak kita ketahui? Saudara-saudara, ketika kita melihat keadaan, kita menyadari betapa berdosanya kita dan tahu bahwa kita membutuhkan Yesus. Ellen G. White dalam bukunya Kemenangan Akhir halaman 493 mengatakan, mereka yang hidup paling dekat dengan Yesus melihat dengan jelas kelemahan dan keberdosaan manusia. Dan harapan mereka satu-satunya hanyalah jasa-jasa juru selamat yang tersalib dan yang telah bangkit kembali itu. Allah menguji kita. Untuk apa? Menguji itu adalah untuk meningkatkan iman kita. Kalau pencobaan itu, mencobai itu untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa, untuk menurunkan iman kita. Allah menguji Raja Zedekia. 2 Tawarik 32 ayat 31. Allah sedang menguji hati kita. Kita boleh baca di dalam Amsal 17 ayat yang ketiga. Nah, Daud berdoa, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batin dan hatiku. Itu tertulis di dalam buku Mazmur 26 ayat yang kedua. Petrus mengatakan bahwa ujian yang berapi-api terkadang dimaksudkan untuk menguji kita. 1 Petrus 4 ayat 12. Kembali Ellen G. White mengatakan di dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 60. Satu pandangan terhadap dosa kita yang begitu besar akan mendorong kita pada Dia yang dapat mengampuni. Dan bila jiwa menyadari keadaan kita yang tak berdaya, mencari Kristus, maka Dia di dalam kuasa akan menyatakan dirinya sendiri. Saudara-saudara, kembali Ellen G. White mengatakan di dalam buku Prayer halaman 270. Musuh besar kita terus-menerus berusaha menjauhkan jiwa yang bermasalah dari Allah. Karena setan tahu bahwa jika kita terpisah dari Allah, kita akan tergelincir ke dalam dosa. Saudara-saudara, Kristus adalah kekuatan dan pengharapan. Pada bagian terakhir doa Bapa kami, Yesus sedang mencoba menggarisbawahi rahasia kuasa dan kemenangan. Dia berkata bahwa satu-satunya harapan kita
adalah untuk selalu berada di dalam Yesus dan memiliki Yesus di dalam hati kita untuk tidak pernah terpisah, tidak pernah pergi. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Itu bisa kita baca di dalam buku Kolose 1 ayat 27. Dengan kekuatan sendiri, kita tidak memiliki kuasa untuk berubah dan mengembangkan hati yang baru. Namun, janji itu jelas dan pasti. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita akan menjadi manusia baru dan menghasilkan buah dengan catatan kita harus terus-menerus terhubung dengan Kristus dan dipenuhi dengan Roh-Nya. Itu kita bisa baca di dalam Alkitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 5 dan juga Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saudara-saudara, Ellen Goldwhite mengatakan di dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 320. Suatu pengakuan akan agama menempatkan manusia dalam jemaat. Tetapi tabiat dan tingkah laku menunjukkan apakah mereka berada dalam hubungan dengan Kristus. Saudara-saudara, saat ini kita melihat aplikasi hidup kita. Apa aplikasi hidup pada saat sekarang ini? Kita harus terus-menerus tinggal di dalam Dia. Kita tidak perlu memahami cara kerjanya. Kita hanya perlu percaya kepadanya dan Dia menyelamatkan semua orang yang datang kepadanya. Ibrani 7 ayat 25. Allah sedang memanggil Anda. Allah sedang memanggil Anda dan saya untuk berdoa tanpa henti. Untuk terus-menerus memanggil nama Tuhan. Untuk berjalan bersamanya. Dan dalam kesadaran terus-menerus akan kehadirannya. Dan ketergantungan penuh kepadanya untuk tidak pernah terpisah darinya. Itulah satu-satunya kekuatan kita. Dan Dia berjanji bahwa jika kita mendekat kepada Allah, Ia akan mendekat kepada kamu. Yohanes 4 ayat 8. Saudara-saudara, kesimpulan. Satu-satunya pertahanan kita melawan kejahatan ialah dengan hadirnya Kristus di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang penuh kasih yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih atas firman Tuhan yang indah. Dari buku pelajaran
10 hari berdoa di hari yang ke-10. Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan yang indah ini akan dapat menguatkan iman kami Bapa, untuk mendekatkan hidup kami lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Sehingga bila mana ada pencobaan-pencobaan yang datang kepada kami dapat hadapi, oleh karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, Engkaulah andalan kami. Untuk itu terangi hati dan pemikiran kami selalu. Dan semua umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dengan demikian, bersama-sama dengan Yesus, setiap saat terhubung dengan Yesus, membuat kami kuat untuk menghadapi pencobaan, sehingga kami boleh menang, sama seperti Yesus Kristus menang di dalam menghadapi pencobaan. Bapa di sorga, terima kasih Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan akan memberkati semua umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.